Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat serta tak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku semua, selamat datang kembali di Mangden Channel. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku tak bosan-bosannya untuk menonton video-video yang Mang Din upload. Sahabat-sahabatku semua, kembali lagi kita ke soal-soal, dalam hal ini soal-soal ataupun hukum tentang pernikahan. Dan mudah-mudahan soal-soal yang kami berikan ini senantiasa bisa memberikan edukasi, wawasan, serta manfaat bagi sahabat-sahabatku semua. Terima kasih yang selalu mendukung Mang Din Channel ini. Jangan lupa tetap like, comment, share, serta subscribe-nya. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Jadi ketika Mang Din Channel upload video terbaru, sahabat-sahabatku tidak ketinggalan. Sahabat-sahabatku semua, untuk mengawali soal yang pertama ini, marilah kita awali dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang dilandasi dengan iman dan takwa, perasaan cinta dan kasih sayang. Perhatikanlah ketentuan-ketentuan berikut ini. 1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan. 2. Ijab dan qabul. 3. Wali dari mempelai putri. 4. Menikah. 5. Mahar atau mas kawin. 6. 2 orang saksi. Yang termasuk rukun nikah terdapat pada nomor yang pertama 2, 3, 4, 5 atau 1, 3, 6, 2 atau 3, 4, 5, 6 atau 1, 4, 5, 6 atau 4, 3, 2, 1. Dan jawaban yang benar adalah 1, 3, 6, 2 ya. Jadi calon mempelai laki-laki dan perempuan, 3-nya wali dari mempelai putri, kemudian yang nomor 6 2 orang saksi, kemudian yang nomor 2 ijab dan qabul. Itu merupakan rukun nikah. Sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya. Aditya akan melaksanakan akad nikah dengan Aulia. Kedua mempelai telah hadir, tetapi karena alasan tertentu, ayah mempelai wanita tidak datang dan digantikan oleh pihak lain yang ditunjuk ayahnya. Sementara itu, seorang saksi telah hadir dan siap bertindak sebagai saksi. Akhirnya, prosesi akad nikah dilaksanakan juga dengan kehadiran seorang saksi. Konsekuensi hukum dari pernikahan tersebut adalah yang pertama, sah karena semua rukun pernikahan sudah terpenuhi, atau tidak sah karena wali nikah harus dari ayah kandung, atau sah karena wali dapat digantikan oleh wali hakim, atau tidak sah karena syarat saksi tidak terpenuhi, atau sah karena semua syarat telah terpenuhi. Dan jawaban yang benar adalah tidak sah karena syarat saksi tidak terpenuhi. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Karena 2 orang saksi harus terpenuhi, baru bisa sah suatu pernikahan. Soal berikutnya, Sinta, 17 tahun, adalah putri tunggal dari pasangan bapak,
Hendra dan Ibu Yanti yang bercita-cita menikah pada umur 25 tahun. Setahun kemudian ayahnya meninggal dunia dan kini ia bersama ayah tiri atau Hasan yang menikahi Ibu Yanti 7 tahun sepeninggal ayahnya. Kini Sinta akan melangsungkan pernikahan dengan pria idamannya. Namun ayah dan kakeknya sudah meninggal, maka yang berhak menjadi wali bagi Sinta adalah yang pertama Bapak Hasan, yang kedua ayah dari Bapak Hasan atau kakek, yang ketiga saudara laki-laki dari Ibu Yanti, yang keempat saudara laki-laki dari Bapak Hendra, yang kelima anak laki-laki dari saudara Bapak Hasan. Dan jawaban yang benar adalah saudara laki-laki dari Bapak Hendra. Itu yang sah menjadi wali menggantikan Bapak Hendra. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, banyaknya kasus pengguguran janin atau aborsi yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan di luar nikah, ataupun kasus pembuangan bayi di suatu tempat oleh orang tuanya adalah bentuk perilaku yang bertentangan dengan hikmah atau manfaat pernikahan, yaitu pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Kemudian, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab atau keturunan. Yang ketiga, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Dan jawaban yang benar adalah pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab atau keturunan. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, orang yang mempunyai kewenangan sebagai wali hakim di Indonesia adalah orang tua calon istri, atau kepala kantor urusan agama, atau kerabat dekat calon istri, atau kerabat jauh calon istri, atau menteri dalam negeri. Dan jawaban yang benar adalah kepala kantor urusan agama. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, kata nikah berasal dari nakahah yankihu, yang artinya bersatu atau saling melengkapi atau kumpul atau perkawinan atau berhubungan. Dan jawaban yang benar adalah perkawinan. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Berikutnya, wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, menerima wasiat atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan asabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Di bawah ini yang termasuk syarat wali adalah: pertama, bukan mahram si laki-laki; yang kedua, tetangga dekat rumah; yang ketiga, mahram si wanita; yang keempat, orang yang dikehendaki; yang kelima, bukan mahram si wanita. Dan jawaban yang benar adalah mahram si wanita. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Agus berkata, saya terima nikahnya Fatimah binti Abdurrahman dengan mas kawin perhiasan emas seberat 20 gram dan seperangkat alat sholat tunai. Ucapan Agus tersebut merupakan contoh ijab atau qabul atau akad atau sigot atau mahar. Dan jawaban yang benar adalah merupakan contoh qabul. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua.
Soal berikutnya, talak yang membolehkan mantan suami kembali rujuk kepada istri tanpa melalui akad nikah lagi disebut talak. Yang pertama, raj'i, yang kedua, khulu, yang ketiga, pasakh, yang keempat, ba'in kubro, yang kelima, ba'in sugro. Dan jawaban yang benar adalah raj'i. Itu jawabannya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, kamu seperti punggung ibuku. Demikian perkataan Rozali kepada istrinya yang bernama Sulekho. Ucapan tersebut merupakan contoh ila, li'an, zihar, ihdad, atau ta'lik talak. Dan jawaban yang benar adalah ucapan zihar. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, pernikahan berstatus sah jika antara lain ada walinya. Adapun orang yang sah menjadi wali pengantin wanita sebagai berikut, kecuali yang A, bapak pengantin wanita, B, anak lelaki saudara sebapak, C, kakek mempelai wanita, D, saudara tiri laki-laki dari mempelai wanita. Dan jawabannya yang benar adalah kecuali saudara tiri laki-laki dari mempelai wanita. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mahar boleh ditangguhkan atau hutang. 2. Mahar harus benda yang bisa diserah terimakan. 3. Mahar menjadi hak istri dan kewajiban suami. 4. Mahar sesuai dengan kemampuan suami. Yang kelima, mahar termasuk rukun nikah. Yang keenam, mahar termasuk syarat wajib bagi suami. Dan yang merupakan ketentuan mahar dalam pernikahan Islam adalah yang pertama 1246 atau 1356 atau 1346 atau 2456 atau 3456. Dan jawaban yang benar adalah 1346 ya. Yang satu, mahar boleh ditangguhkan atau hutang. Yang ketiga, mahar menjadi hak istri dan kewajiban suami. Kemudian 4, mahar sesuai dengan kemampuan suami. Kemudian yang keenam, mahar termasuk syarat wajib bagi suami. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, talak raj'i adalah talak yang masih ada kesempatan rujuk, atau talak yang masih ada rujuk dengan muhalil, atau talak yang tidak bisa dikembalikan atau rujuk, atau talak yang ketiga. Jadi talak raj'i adalah, jawab yang benar adalah talak yang masih ada kesempatan rujuk. Itu yang dimaksud dengan talak raj'i, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, dalam masa iddah ada istilah ihdad. Ihdad adalah meninggalkan pakaian yang berwarna, kemudian wangi-wangian, berhias. Yang kedua, meninggalkan rumah berpakaian hitam. Yang ketiga, meninggalkan rumah suami memakai pakaian hitam atau mengurung diri dalam kamar. Dan jawaban yang benar adalah meninggalkan pakaian yang berwarna, wangi-wangian, dan berhias. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, masa iddah istri yang ditinggal meninggal suami adalah 4 bulan 10 hari bagi yang merdeka. Bagi budak adalah 2 bulan 5 hari, atau 2 bulan 10 hari, atau 3 bulan 5 hari, atau 4 bulan 10 hari. Dan jawaban yang benar adalah 2 bulan 5 hari. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, apabila suami mentalak istrinya yang belum pernah disetubuhi atau sesudah disetubuhi
tetapi memakai imbalan yang kembali kepada suami adalah talak bainuna sugro atau bainuna kubro atau talak sunni atau talak bikhoiri lapis lafdi. Dan jawaban yang benar adalah talak bainuna sugro. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, talak bid'ai adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri dalam keadaan haid, atau talak yang disampaikan suami ketika tidak sadar, atau talak yang disampaikan terang-terangan, atau talak yang mengikuti Nabi. Dan jawaban yang benar adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri dalam keadaan haid. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, talak hulu adalah perpisahan dengan imbalan atau ada ganti, atau perpisahan dengan baik, atau kembali dengan imbalan, atau perpisahan secara sah. Dan jawaban yang benar adalah talak hulu adalah perpisahan dengan imbalan atau ganti. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, hukum menyebutkan mahar pada saat akad adalah sunnah, mubah, wajib, makruh. Dan sunnah itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Di bawah ini adalah fungsi sebagai ibu rumah tangga, kecuali mengasuh anak, mendidik anak, meningkatkan penghasilan, menjaga harta suami, atau menjaga rumah. Dan jawaban yang benar adalah kecuali menjaga rumah. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Ya, asal hukum nikah adalah wajib, makruh, sunnah, haram, mubah. Dan jawaban yang benar adalah mubah. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, kafaah atau kupuh dalam bahasa memiliki arti sebagai berikut: kecuali, kesamaan, kecocokan, kesetaraan, kesempurnaan, berkesinambungan. Dan jawaban yang benar adalah kesempurnaan. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Berapa ketentuan yang harus dipenuhi agar sebuah pernikahan menjadi sah disebut rukun nikah, aturan nikah, tertib nikah, sunnah nikah, haram nikah. Dan jawaban yang benar adalah rukun nikah. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Demikianlah sahabat-sahabatku soal-soal tentang hukum-hukum dalam pernikahan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan serta mengedukasi dan bermanfaat bagi sahabat-sahabatku yang menonton video ini sampai dengan selesai. Mungkin di sana-sini terdapat salah ucap dari kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan marilah kita sudahi dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.